Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian senang karena sudah menjadi siswa SMP. Terutama menjadi siswa SMP Negeri 7 Malang. Selamat datang di bumi Espentu. Meskipun karena kondisi negara kita saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya begitupun dengan kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian secara langsung pula. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 7 Malang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renti Andayani SPD. Saya di SMP Negeri 7 Malang selaku Waka Bidang Kurikulum sekaligus pengajar bahasa Inggris. Nah, anak-anakku sekalian, kalian perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan dasar itu bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baik anak-anakku sekalian, berikut adalah struktur kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 7 Malang. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian melihat struktur kurikulum yang di SMP Negeri 7, sekarang kalian perlu mengetahui aspek penilaian di sekolah. Ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga sikap dan perilaku, atau biasanya kalian mengenalnya ini dengan sikap atau aspek sosial dan spiritual. Baik anak-anakku sekalian, kalian perlu mengetahui apa sih itu aspek pengetahuan? Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, setiap jenjang itu memiliki bobot yang berbeda. SD, SMP, dan SMA ataupun SMK itu bobotnya sangat berbeda. Contohnya di SD. Pada jenjang SD itu memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% itu adalah aspek karakter. Sedangkan di SMP kalian nanti, kalian memiliki bobot untuk pengetahuan itu 40% dan 60% itu adalah aspek karakter. Selanjutnya adalah aspek keterampilan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang menuju pada aspek keterampilan. Sedangkan untuk aspek penilaian dan perilaku, ini merupakan aspek penilaian dengan nilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, ataupun diambil oleh diri masing-masing siswa. Seperti yang kalian ketahui bahwa saat ini negara kita sedang menghadapi COVID-19. Tentu saja setiap pemerintah daerah maupun kota itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Untuk kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menghadapi era new normal ini, kalian akan melakukan pembelajaran secara daring. Kalian seringkali mendengar istilah new normal, atau dalam bahasa Indonesianya adalah
kenormalan baru. Dengan keadaan negara kita yang menghadapi pandemi corona ini mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru dengan cara menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu bercuci tangan, dan menjaga jarak fisik ketika berada di keramaian. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tadi, maka kalian akan belajar dari rumah. Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah, sesuai dengan SK Mendikbud nomor 4 tahun 2020 berikut ini, maka kalian akan belajar secara daring atau belajar dari rumah. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah saat ini, maka belajar di rumah itu dipandang lebih efektif daripada bertatap muka. Karena seperti yang kalian ketahui, ada suatu negara yang siswanya dimasukkan, menyebabkan akhirnya bertambah pula yang terkena COVID. Maka dari itu, untuk belajar di rumah ini, perlu peran serta beberapa unsur di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah, kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat adalah orang tua. Untuk peran-peran masing-masing 4 unsur ini, bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Anak-anakku sekalian, kalian harus mulai mempersiapkan diri kalian belajar dari rumah, dibantu oleh keluarga kalian. Jika kalian tidak mengerti materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru nantinya, silakan menghubungi Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran di kelas kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.